Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terjemahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara untuk menjaga rahmat dan satu-satunya cara untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Bersyukur dalam arti yang luas, dalam kemasan yang sangat sederhana, yaitu dengan selalu menjaga keikhlasan hati ketika beramal dan selalu meladeni Rasulullah SAW setiap kita beramal. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bersama-sama mengkaji dan membedah buku yang saya tulis pertama, yaitu buku Dzikir Pagi Petang. Meski buku yang senada sudah ada, sehingga muncul pertanyaan, mengapa harus ada buku lagi yang baru, buku Dzikir Pagi Petang dan buku Dzikir setelah sholat fardu. Ada beberapa pertimbangan membuat saya sehingga harus menulis buku ini. Pertama, buku-buku dzikir yang ada. Yang pertama, saya dapati di beberapa bacaan dzikirnya ternyata acuannya atau dasarnya adalah hadis lemah. Sedangkan banyak kaum muslimin yang mengamalkan amalan dzikir tersebut, padahal hadisnya lemah. Yang kedua adalah ada buku dzikir yang begitu ringkas. Dzikir pagi petang misalnya, ringkas, singkat, sedikit. Ternyata banyak dari dzikir-dzikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuang, yang nggak dipakai, dengan dalil sebagian ulama melemahkannya. Seperti misalnya bacaan dzikir setelah fardu hasbi Allah, banyak yang nggak ngamalin amalan itu. Seperti misalnya Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalat arshik. Juga misalnya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi min ahad, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi halin khalqik wa minka wahdahu la syarika lak falakal hamdu wal syukr. Juga nggak dipakai. Kenapa? Karena ada sebagian ulama melemahkan hadis-hadisnya. Padahal tidak seluruh ulama melemahkan. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Berapa banyak muslimin ada yang ngamal hasbi Allah, ada yang ngamal, itu yang benar yang mana? Yang benar yang ngamal itu enggak. Sampai di pasar tuh dibilang yang ini sahih, yang ini enggak sahih. Oh ini pakai ini dzikir aja, kalau ini sahih, kalau ini dhaif. Sampai seperti itu keadaan di lapangan.
Sampai orang jualan di Senen, ibu bapak mau beli tikir ya, ini aja nih yang sahih, kalau itu baik. Oh ini aja lebih lengkap, oh ini lebih sedikit. Ini ulama, kalau ini ustaz lokal yang nulis. Jadi saling menjatuhkan sama lain. Ini nggak sehat. Jadi salah satu motivasi saya membuat buku ini adalah agar tidak ada lagi yang seperti itu. Nggak ada yang lebih sahih, nggak ada yang lebih baik. Jadi setiap bacaan dzikir saya teliti hadis ini. Untuk lebih menjaga kebenaran hasil penelusuran penelitian saya secara hadis, makanya saya bacain buku saya ini, terutama pada bagian-bagian yang diperselisihkan secara hadis oleh para ulama, seperti tadi hasbiyallah, kemudian yang lain sebagai dan lain-lainnya. Saya bacakan langsung, makanya buku ini dimurajaah oleh ulamanya. Pada saat saya umrah, saya berkunjung ke beliau, saya bilang, Syekh, saya lagi nulis buku dzikir. Coba bagaimana antum? Saya mau pelajari, misalnya dzikir hasbiyallah. Memang Syekh Albani menggaifkan, kita akui. Hasbiyallah, halaman yang ke-1. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tetapi apakah hanya karena dilemahkan oleh Syekh Albani langsung kita menerima dan menelan mentah-mentah hukum beliau terhadap hadis kalau dia lemah? Lalu kita tidak pakai dan kita tidak amalkan dalam dzikir pagi dan petang? Apakah kita tidak menoleh dan melihat ulama yang lain yang mensahihkan? Apalagi ini masalah amal, qada'il amal. Kalau dia betul-betul lemah, kita sepakat, tidak kita pakai hadisnya. Tapi kalau dikhilaf sama ulama, kenapa kita tinggalkan? Ya, makanya saya jelaskan di sini penjelasan dan fadilahnya di halaman 1. Syekh Bakar Uzair. Kenapa? Karena ini dibuang, nggak dipakai, nggak diamalin. Begini saya sedih. Kalau ada di buku lain yang bukan hasbiyallah, dia dianggap oleh sebagian kaum muslimin yang sudah ngaji ini buku lemah. Karena tidak dijelaskan secara hadis, secara rinci penjelasan hadisnya. Makanya di penjelasan dan fadilahnya saya jelaskan. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, hadis yang beratkan bacaan dzikir hasbiyallah diriwayatkan secara maqbul dari Ibnu Sunni, secara maqbul oleh Abu Dawud dengan syarat yang sahih. Bacaan dzikir seperti tidak mungkin dari hasil istihad. Sebagaimana kata kalau Imam Mundhir dalam kitab Tarikh Tarikh, ada pun nafaknya pada siapa membaca ketika pagi dan petang hasbiyallah 7 kali, maka Allah akan mencukupkannya dengan segala hal penting dan segala perkara dunia dan akhirat. Kemudian buku dzikir ini sengaja kita tampilkan fadilah dari setiap lafaz dzikir. Seandainya buku ini kita bagikan ke saudara keluarga kita yang awam, selain ada bacaan latinnya, karena belum ada, karena yang sampai kepada saya, kalau buku dzikir atau buku-buku sunnah ada latinnya, tabu kan? Saya bilang ini pemahaman yang kaku. Makanya belum ada dzikir-dzikir yang ada bacaan latinnya. Sekarang apakah semua orang bisa baca bacaan? Apakah semua orang dengan lancar mengatakan asbahna wa asbahankulillah? Apakah semua orang akan mudah membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi hadzal wa syarri? Apakah mudah? Tertatih-tatih mereka membaca, terbata-bata mereka membaca. Kalau nggak dibantu dengan Latin, agama ini mudah. Lakukan segala hal yang memudahkan orang bisa mengamalkan sunnah. Sehingga saya dobrak, saya terobos. Kalau ada yang bilang kaku, kalau ada yang bilang itu tabu ada latinnya, kita robos, kita sediakan latin. Supaya kalau kita ingin ngasih misalnya tetangga, supir tetangga, nih mas, baca mas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kasih misalnya, ya pembantu kita kasih, saudara kita yang awam, keluarga kita awam. Mereka nggak terhina.
Bagaimana kalau dia misalnya melawak? Ini apaan nih? Lu ngasih gua ukur gundul, lu menghina gua. Tapi kalau kita kasih nih, baca. Ada Latinnya. Baca. Oh iya. Wah ini gua cari. Ditambah lagi, bayangkan di daerah selatan orang-orang yang banyak, yang elit itu saya mengatakan, ada nggak sih buku zikir yang sesuai dengan zikir Nabi yang ada Latinnya? Kayaknya sunnah tuh susah banget gitu. Saya kalau ada keluar saya beli 1000 buku. Dan banyak orang-orang yang pengennya praktis, orang-orang yang pengennya gampang, mudah, yang berduit, itu cari apa nggak boleh pakai Latin gitu. Kita bahkan belajar bahasa Arab, tapi Latin mana? Kita butuh sekarang yang kita amalin sekarang, bukan nanti. Dengan segala pertimbangan itu, maka sama. Kemudian apa lagi? Kita hadirkan fadilahnya, supaya orang semakin semangat mengamalkan. Coba orang nggak tahu. Coba kita baca kursi di betikir paginya. Kita baca kursi, nggak tahu fadilahnya apa. Sehingga baca kursi aja. Kita baca kursi ini, kita baca misalnya baca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang hari. Apa keutamaannya? Nggak tahu. Baca aja Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Tapi kita kurang menjiwai, kurang menghayati bacaan zikir kita. Kenapa? Karena kita kurang mengetahui fadilahnya. Coba lihat fadilahnya. Kalau kita baca fadilahnya, subhanallah. Fadilah Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membacanya dengan yakin ketika pagi hari, kemudian dia wafat pada hari itu, maka Allah akan berkata khusufah. Bayangkan hanya membaca Sayyidul Istighfar. Kita baca Sayyidul Istighfar ba'da subuh. Lalu pada Allah di jalan berangkat kerja meninggal kecelakaan, husnul khatimah. Kita baca ba'da asar ba'da asar Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ala mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hanya baca itu saja. Ba'da asar kita baca. Qadar Allah, ternyata kita tidur bangun pagi udah nggak ada lagi. Kita sudah bangun di alam barzakh, meninggal husnul khatimah. Hanya satu bacaan membuat Allah menjamin surga bagi kita kata-kata. Gak main-main zikir ini. Belum lagi zikir utama yang lain. Contoh misalnya, ya, yang luar biasa adalah bacaan raditu billahi rabba. Salah satu amalan yang menguatkan kekuatan cinta, membuat kita semakin tidak terfitnah oleh wanita, tidak terfitnah oleh fitnah jabatan, terus orientasi kita akhirat. Bacaan ini dikit, raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terus kita lebih ingat Allah, ingat akhirat, orientasi kita akhirat. So rindu kampung halaman, rindu Allah. Lihat, hanya baca raditu billahi rabba. Apa utamaannya? Allah akan memberikan keridhaan padanya pada kiamat. Kita dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah dalam kata Allah itu sendiri. Hanya membaca raditu billahi rabba. Dan semuanya penjelasan dari Nabi, dari hadis yang sahih. Ya. Baik. Ikhwatal iman, perlu kita ketahui Allah Azza wa Jalla, ya, menghadirkan kita ke dunia adalah untuk diuji. Untuk diuji. Dan Allah dengan hikmahnya menghadirkan syaitan yang dipimpin oleh iblis, yang dikarenakan dendamnya, kedengkian yang luar biasa terhadap Adam dan cucunya, sehingga Allah membiarkan iblis menguasai kita, sehingga manusia dapat dengan mudah disesatkan oleh iblis, oleh syaitan dan anak buahnya, oleh iblis dan anak buahnya. Dan itu ujian, iblis ujian. Maka ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik, semua itu anak buahnya iblis. Apa yang dijadikan oleh iblis sebagai target utama? Target utamanya agar iblis bisa mengajak manusia tinggal bersamanya di neraka. Apa yang membuat orang masuk neraka? Apa yang membuat orang masuk surga? Rahmat
yang membuat orang masuk neraka karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah tidak meridhoi. Allah ikhwatul iman, syafaat. Allah tidak akan pernah mengizinkan seorang mendapatkan syafaat dari Allah kecuali Allah ridho padanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati wal ardh la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda." Berbanyak malaikat yang ingin memberikan syafaat, tapi mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah dan diberikan kepada orang yang Allah ridhai. Diberikan kepada orang yang Allah ridhai. Jadi iblis ya dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup abadi selama di dunia sampai kiamat. Targetnya apa? Targetnya adalah agar kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Siapa orang yang paling mendapatkan rahmat Allah? Siapa orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah? Ingat, kita ini masuk surga, kita selamat dunia akhirat bukan karena amal kita, bukan sekedar amal. Bahkan Nabi SAW masuk surga bukan karena amal. Kata Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Saddidu qaribu." Beramallah dengan amal yang mendekati petunjuk, dengan amal yang sesuai dengan contoh Rasul. Wa qaribu, berusaha untuk mendekatinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulu ahadun jannah bi'amali." Tidak ada seorang masuk surga karena amalnya. Qala wa la anta Rasulullah, meskipun kau ya Rasulullah. Qala wa la ana illa yataqa min Allah bi rahmati. Meskipun saya juga masuk surga bukan karena amal saya, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi target dia adalah, makanya iblis itu terlaknat. Apa makna laknat? Laknat artinya maktuhal rahmatillah. Artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti orang yang tidak mendapatkan rahmat, dia adalah yang bisa terlaknat. Bagi yang tidak terlaknat, siapa? Apa sebabnya? Orang yang mendapatkan rahmat, yang tidak terlaknat adalah orang yang cinta kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, dunia saja, apa saja? Dunia, uang, wanita, anak, pangkat, jabatan, semua terlaknat. Kalau kita hanya ganteng saja, punya uang saja, punya mobil mewah, rumah mewah, semuanya kita punya, terlaknat. Ad-dunya mal'unah wa mal'unah fiha illa dzikrullah. Kalau kita hanya punya dunia saja, dunia tidak akan pernah membuat kita dirahmati Allah, karena dunia itu sendiri terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Lihat, Allah menyebutkan zikir. Dan Allah Jalla wa Ala, lihat di muqaddimah yang saya tulis, ya, di surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Jalla wa Ala mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah dengan kata zikir. Allah Jalla wa Ala mengungkap rasa cinta seorang hamba kepada Allah dengan kata zikir. Karena tidak ada yang lebih menenteramkan dan membahagiakan hati daripada zikir, daripada cinta kepada Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati ini akan menjadi tentram. Makanya saya katakan di sini dalam muqaddimah, kehidupan dunia tidak akan menjadi kehidupan yang indah dan bahagia tanpa ketenangan dan ketentraman hati. Gak ada hidup bahagia kalau hati gak tenang. Orang bahagia itu orang yang hatinya tenang. Ya, kunci kenyamanan jiwa hanya terletak pada zikir kepada Allah. Dia, Allah telah mendengarkan kata firman-Nya, "Ala dzikrillah min qulub." Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, zikir seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah sebab utama kebahagiaan hatinya. Bila hatinya mengalami kegoncangan dan keresahan, maka tidak ada obatnya selain zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna zikir di sini maksud? Cinta. Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau terhadap firman Allah tabaraka wa taala,
alladzina amanu. Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Allah katakan, wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh karena cinta kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang bahagia. Apa kata Sa'di? Al-hayatu thayyibah ma'a ikhtilaf ahwali dunya min as-sarra'i wa dharra. Seluruh keadaan hidup dunia beraneka ragam, ada senang, ada susah, ada sedih, ada gembira. Kok Allah katakan kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Apa artinya? Artinya Allah katakan, barang siapa yang beriman atau beramal soleh karena cinta kepada Allah, baik itu laki ataupun perempuan, kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah. Artinya orang yang cinta kepada Allah, dia akan selalu menikmati seluruh keadaan hidup. Dia akan menikmati, itu kebahagiaan. Kapan orang bahagia di dunia? Ketika dia menikmati sakit sebagaimana dia menikmati sehat. Dia menikmati uang banyak, dia menikmati uang yang sedikit sebagaimana dia menikmati uang yang banyak. Jadi dia tidak hanya menikmati kemudahan, tapi dia juga mampu menikmati kesulitan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena dasarnya di sini ridho kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Makanya kata Allah Jalla wa Ala Kursi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung kepada prasangka hamba. Kalau dia berbaik sangka, aku akan berbaik sangka, aku akan bahagiakan dia. Jadi siapa orang yang paling bahagia? Yang selalu ridha dan berbaik sangka kepada Allah. Dia orang yang bahagia. Bukan orang yang banyak uang. Belum tentu orang yang lebih tinggi jabatan dari kita lebih bahagia kita, belum tentu. Karena yang merasakan kebahagiaan hati. Ya. Nah, ternyata iblis Allah Jalla wa Ala izinkan untuk merusak kita, menghancurkan kita, bukan karena Allah ingin menghancurkan kita, tapi ada hikmah supaya dengan adanya iblis teruji dan terbukti siapa di antara kita yang betul-betul cinta kepada Allah dan siapa di antara kita yang pura-pura cinta dengan adanya iblis. Jadi iblis itu dihadirkan ke dunia untuk menghancurkan, untuk merusak dan melemahkan kekuatan cinta kita kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, dalam surat An-Nahl Allah katakan, innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawna. Sungguhnya iblis itu hanya bisa menguasai orang-orang yang loyal kepadanya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, nggak bisa dia menguasai. Makanya Imam Ahmad rahimahullah bisa mengusir setan dengan sendal, tidak perlu pakai bacaan. Makanya ikhwatul iman, ruqyah itu sebetulnya dengan iman, bukan dengan bacaan. Bisa jadi kalau kita baca misalnya, ternyata jinnya, syaitannya lebih pandai membaca daripada kita, lebih mahir membaca Quran daripada kita. Jadi kita jadi kagok gitu loh, kok saya bacain Al-Baqarah malah pasien dia bacanya. Ternyata Imam Ahmad hanya dengan sendal, ya, dibaca sedikit Al-Baqarah, lalu dia masuk ke tubuh seorang, lalu disuruh keluar, nggak mau, kata diancam oleh orang yang megang sendal Imam Ahmad. Kata beliau apa? Kalau kamu tidak keluar, saya pukul kamu dengan sendal Imam Ahmad. Tapi setelah Imam Ahmad meninggal dunia, lalu jinnya masuk kembali, syaitan masuk kembali ke tubuh orang tersebut, akhirnya mau diancam dengan pukul. Kata saya tidak takut karena orang yang punya sendal itu sudah mati. Lihat Umar Khattab Sahih Bukhari, masalah Umar fajjah illa salaka syaitan fajjah. Tidaklah iblis, tidaklah syaitan, ya, tidaklah Umar melintasi sebuah jalan, sebuah gang, lalu syaitan akan melintasi gangan yang sama, melainkan syaitan kabur. Padahal Umar tidak melihat syaitan, tapi syaitan melihat. Kenapa syaitan kabur? Karena takut terhadap imannya dan kekuatan cintanya kepada Allah. Cinta ruqyah.
Kalau kita ingin di dunia Allah Jalla wa Ala dari segala kejahatan, kekuatan cinta. Sampai semua akan kooperatif. Dia Safina, Sahih Bukhari. Ketika dia terdampar di suatu pulau, tidak ada orang. Dia sementara dia ingin cari jalan keluar supaya dia bisa kembali meninggalkan pulau tersebut. Qadarullah ditakdirkan dia bertemu dengan seekor singa yang bisa memberi petunjuk kemana jalan keluar, yang mengarahkan dia ke tepi pantai. Dengan dia yakin karena dia adalah Maula Rasulullah, karena dia membantu Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasul pasti dia cinta Allah. Dia yakin karena dia adalah lulusan dari sekolah Rasulullah SAW. Dia punya satu modal, cinta pada Allah. Dengan pedenya dia langsung menyapa singa. Dia mengatakan, ya Asad, ana Safina Maula Rasulullah. Wahai singa, saya ini Safina, pembantu Rasulullah. Mendengar Rasulullah, singa langsung dia. Kenapa kau perhati? Kenapa jina? Karena dia sama-sama berpikir. Saya berpikir, dia berpikir. Singa berpikir. Kita berpikir kalau cinta pada Allah Jalla wa Ala. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang cinta kepada Allah bukan orang yang sering geleng-geleng kepala dengan tasbih tahmid, bukan. Orang yang mengamalkan ribuan kali sekian surat, sekian bacaan, bukan. Orang yang berzikir kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang cinta dan takut Allah. Itulah orang yang berzikir kepada Allah. Makanya kullu sahabat dzikrillah, semua sahabat zikir kepada Allah, karena mereka adalah orang yang cinta kepada Allah dan orang yang selalu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya apa? Sehingga langsung dia membimbing si Safina sampai ke tepi pantai dan menemukan perahu di sana. Akhirnya Safina langsung naik perahu, lalu dia mengayuh perahunya, kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum ya Asad. Lalu Asad dengan bahasanya dia mengatakan, seakan-akan dia dalam Sahih Bukhari, dikatakan seakan-akan dia menjawab Waalaikumsalam. Kenapa kok begitu? Nah, Al-Imam Qurtubi Allah, beliau selalu setiap beliau selalu membaca bacaan A'udzu bikalimatillah. Ini ada bacaan di sini. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bacaan. Bacaan apa? Dikira apa? Saya berharap wahid seperti An-Nasai, matanya merem, hatinya melek. Jadi kalau ditanya selalu bisa jawab. Itu Imam Nasai. Kalau enggak Nasai berarti Nasiyah, lupa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Di mana ya? Halaman berapa? 99. Ya, dibaca kapan itu? Sore. Para ulama menjadikan bacaan ini di waktu sore. Dia faedahnya akan menjaga kita dari segala sengatan binatang berbisa. Imam Qurtubi selalu dia baca setiap zikir tentang A'udzu bikalimatillah. Suatu saat dia lupa, akhirnya dia diserang ular. Saya lupa apa ular atau aljin. Dia digigit, dia keracunan. Akhirnya langsung diruqyah, ditangani. Terus dia ingat, apa yang buat saya bisa diserang ular? Ternyata dia ingat bahwa dia lupa membaca A'udzu bikalimatillah. Lihat faedahnya. Pada sore hari 3 kali maka tidak akan terpengaruh oleh racun. Bukan berarti baca A'udzu bikalimatillah tambah ada racun dimakan, diminum, bukan gitu. Artinya Allah akan jaga. Allah akan jaga. Termasuk kalau anak kita suruh baca, bukankah jajanan sekarang banyak gak sehat? Subhanallah. Belum tentu apa yang kita masuk ke tubuh yang berupa racun, racun bagi tubuh. Apakah dia makanan yang mengandung borak atau mengandung formalin? Apakah itu langsung mengandung itu racun?
insya Allah. Bukan berarti kita tetap selektif memilih makanan. Tapi dengan kita membaca ini, insya Allah ini janji dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca bacaan ini 3 kali sehari, tiga kali dalam di sore hari, maka tidak akan terpapar oleh racun dan sengatan binatang berbisa di malam hari. Di malam hari ini Allah jaga kita dari serangan binatang buas. Termasuk juga dari tindakan kriminal di malam hari, dari kejahatan. Makanya kita di zikir pagi dan petang membaca apa? Al-Falaq. Al-Falaq itu lebih kepada kejahatan apa? Kejahatan sihir. Makhluk halus, sihir, santet, teluh. Dengan kita baca sepanjang, kalau baca pagi sampai sore, Allah jaga dari pengaruh sihir. Bahkan nanti kalau kita naik mobil umum, insya Allah jaga dari hipnotis. Kalau ada orang menyalahgunakan hipnotis, kalau kita nggak sadar, dompet kita diambil, dengan baca Al-Falaq Allah jaga. An-Nas menjaga diri kita dari segala keburukan kejahatan manusia. Kita mungkin walaupun berada di area yang rawan, akan Allah jaga dari palak, ya dipalak kita, ditodong, dirampok, dicuri, dicopet. Baca An-Nas. Karena Allah lebih sering menyebut manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nas manusia. Termasuk apa? Termasuk adalah dengan kita membaca An-Nas, kata ulama, Allah akan kuatkan hati kita untuk lebih sensitif. Kalau istilahnya baper, kuat kita. Orang ngomong apa nggak sakit kita. Terutama bagi perempuan ya, yang gampang sensitif perasaannya. Kenapa? Rasulullah SAW menyuruh baca surat Qul a'udzu birabbin nas di pagi dan sore hari. Karena banyak orang yang terlalu sensitif perasaannya. Dan di situ Allah menyebutkan manusia, sering kali menyebut manusia, karena kejahatan manusia, keburukan manusia itu lebih menyakitkan daripada kejahatan makhluk halus. Itu istinbat atau fikih ayat dari fikih ayat tersebut. Kata ulama, kenapa Allah Jalla wa Ala lebih sering menyebut manusia? Lihat, Qul a'udzu birabbin nas 1, Malikin nas, An-Nas 2, Ilahin nas 3, Min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 4, Minal jinnati wan nas 5. Kenapa Allah lebih sering sebut kata manusia? Kata ulama, karena kejahatan manusia lebih berbahaya dan lebih menyakitkan hati daripada kejahatan jin. Coba, apakah jin ada yang mengatakan, ya, apa ada jin yang ngomongnya nyelkit? Justru manusia ngomong nyelkit. Yang ngomong nyelkit sampai Nabi Alaihissalam memberikan komentar secara khusus, memberikan statement secara khusus. Beliau mengatakan, al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang orang-orang sekitarnya merasa aman dari lisannya dan tangannya. Jadi kejahatan lisannya dan tangannya. Bahkan Nabi Alaihissalam mengatakan, ana adhamul jannah, aku jamin dia masuk surga, man hafidha billahi wa fakhidhi, ketika dia mampu menjaga lisan dan kehormatannya. Jadi zikir khutul iman yang bikin kita tenang, tentram, gak perlu kita ngeluarin uang banyak, cinta dan ridha kepada Allah. Makanya yang dihadirkan bahwa zikir itu cinta kepada Allah secara mutlak dibuktikan pada zikir mutlak, zikir muqayyad. Pertama yang dihadirkan di zikir pagi apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu apa? Ayat terbaik, artinya ayat yang paling Allah cintai. Kata ulama, kenapa ayat kursi adalah ayat terbaik? Karena di situ ada nama Allah terbaik. A'zamul asma. Ya, ada nama Allah terbaik, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Kemudian lagi baca zikir yang ada, bacaan zikir yang menguatkan rasa cinta dan ridha kita kepada Allah. Coba pasrah Allah, bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namuti. Allah, aku pasrah ya Allah. Aku masuki pagi hari, aku masuki sore hari.
Aku hidup berkat rahmat-Mu ya Allah. Aku mengalami kematian pun adalah berkat rahmat-Mu ya Allah. Artinya kita berharap diwafatkan kepada husnul khatimah. Wa ilaikal nasir, aku sadar aku akan kembali kepada pasrah. Wallahi yang paling hati ini tenang ketika kita pasrah, melepas seluruh beban hidup. Apa yang membuat hati lemah? Apa yang membuat etos dan semangat ibadah kita berkurang dan melemah? Beban masalah dunia. Tidaklah kita tenang dalam tidaklah kita mengalami ketidaktenangan dalam salat mereka mikirin apa? Mikirin dunia, anak, istri, pekerjaan. Ini gimana sih ini? Gak jelas nasib saya di pekerjaan ini, gaji saya naik-naik, atau nggak kompak, atau kok pekerjaan dulu gak ada stres, gak ada hiburan, gak ada apa. Lihat di kota iman, banyak hal yang buat kita gak nyaman. Jadi pikiran bikin kita gak khusyuk dalam ibadah. Dunia. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahkan muridnya juga mengatakan Ibnu Qayyim, kekuatan manusia terletak pada dua. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat dan tetap bahagia, kuat jiwa kita, bahkan fisik kita, dan kita akhirnya mencapai kebahagiaan, jaga selalu dua kekuatan di dunia, yaitu kekuatan ibadah dan kekuatan tawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kekuatan manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah terus, ikhlas terus, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi terus. Kemudian apa? Pasrah. Gak usah mikirin masa tua nanti gimana, nanti anak-anak apakah durhaka atau nurut. Pasrah sama Allah yang dididik dengan baik. Nanti gimana masa pensiun saya, usaha saya apa. Nanti dari udah mikirin rezeki Allah yang tangguh. Serahkan semua kepada Allah. Gimana istri saya, kalau sekarang seandainya kalau saya udah masih muda, saya bisa memberikan dia uang. Kalau saya nggak bisa menghasilkan uang, apakah istri tetap sayang atau enggak? Apakah dia akan ngurus saya kalau saya sakit? Serahkan kepada Allah. Apa kata Ibnu Qayyim Allah? Rasa cintamu kepada Allah akan menentukan rasa cinta manusia kepada. Rasa takutmu kepada Allah akan menentukan kadar rasa takut manusia kepadamu. Kalau kita ingin membuat manusia cinta kepada kita, istri kita setia selalu pada kita, anak-anak kita menghormati kita, cintalah kepada Allah. Jangan cintai mereka karena mereka istri dan anak-anak kita. Cintailah mereka karena Allah. Kalau kita ingin membuat mereka segan sama kita, menghormati kita, takut kepada kita karena Allah, takutlah kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati mereka Allah Jalla wa Ala. Saya kira cukup waktunya. Insya Allah kita lanjutkan. Kebetulan juga buku ini terbatas. Insya Allah kita bedah buku ini sampai tuntas. Dan juga berikutnya mungkin kita akan bedah buku umrah kita insya Allah. Buku umrah yang kedua. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Saya ingin segera menyelesaikan karena sudah mendesak sekali buku yang ketiga, panduan doa dan wirid sehari semalam. Amalan dari bangun tidur sampai mau tidur, amalan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu lagi saya kerjakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan atau tidak? Saya ada yang mau tanya. Saya mau nanya satu pertanyaan nanti jawabnya. Tadi kita bilang kepada manusia ada dua, pada ibadah dan tawakal. Sepertinya kita tahu sudah dari kecil sampai kita kuliah gini, tapi kok susah kita. Ya kayak gini aja nih, teman saya satuan juga SMS BBM, ayo kita berceramah gitu. Ya nggak masuk gini, terus kita juga tahu harus begini. Itu apakah kita digoda setan atau gimana? Kayaknya kan ilmu itu dari SD lah kita tahu. Wah susah banget ini. Makasih kan. Ya. Yang jelas kata Nabi SAW, "Huffatul jannah bil makari, wa huffatin nar bil syahwat." Surga dan hal-hal yang membawa kita ke surga itu akan dibuat oleh syaitan kesannya tidak mengenakan. Pokoknya bikin kita ngadu. Neraka
dan hal-hal yang menyeret kita ke neraka itu dibuat enak dan indah. Kesannya itu indah dan enak oleh syaitan. Walaupun misalnya pengajian seperti ini adalah butuh, dan kita tahu dari kecil bahwa Islam itu yang berilmu, orang Islam itu yang beribadah, gak usah banyak ngomong. Islam itu harus berbuat amalan yang konkret. Islam itu harus jaga lisan, Islam itu harus berakhlak, tapi nggak pakai. Kenapa kita terima? Karena syaitan. Salah satu target syaitan, wa yasuddu an dzikrillah, menghalangi kita agar tidak semakin cinta kepada Allah. Semangat ibadah, etos amal itu terletak pada kekuatan cinta. Kalau kita sudah cinta, coba Allah banyak, Allahu Akbar, dipanggil subuh oleh takbir. Kamu cinta nggak sih sama aku? Pertama panggilan sholat, Allahu Akbar, ya Allah, aku cinta padamu. Bangun itu. Makanya Allah katakan bangun malam, tatajafa junubuha an madajih. Dia rela meninggalkan tempat tidurnya yang empuk untuk bangun. Ada bahwa dia doa rabbahum khawfan wa tama'a. Lalu selain beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Wudu subuh atau mungkin airnya dingin. Kata Nabi alaihissalam, ya, karena Allah, karena dia cinta kepada dia, rela wudu walaupun airnya dingin. Isbahul wudu al makari, berwudu walaupun airnya dingin, walaupun dia berat ngantuk, dia harus untuk bangun subuh. Makanya subuh Allah tahu kita ini malas, tapi karena Allah sayang, ya sudah, kamu 2 rakaat aja kerjain. Allah nggak tambah 3, nggak tambah 4, jadi 4, 2. Tapi pahalanya jauh lebih besar dari pahala zuhur dan asar. 2 rakaat. Jangankan soal subuhnya, 2 rakaat qobliyah subuh, kata Nabi alaihissalam, rakaat al-fajr khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sunnah lebih baik daripada dunia bersama Aisyah. Makanya kalau ditanya apa yang paling mahal di dunia, Lamborghini berapa miliar? 20 miliar, 30. Apa yang paling mahal? Rumah. Ada yang puluhan miliar, ratusan miliar. Oke. Wallahi ini yang paling mahal 2 rakaat subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isi. Jadi orang yang tidak bisa beli mobil Lamborghini jangan sedih. Sholat 2 rakaat. Akan kita rasakan nilai itu kalau kita sudah menghadap Allah. InsyaAllah cinta kepada Allah, menikmati. Makanya Nabi SAW begitu beliau menikmati ibadah dengan kekuatan cinta, sampai beliau tahajud itu sampai bengkak kakinya karena menikmati. Kunci kenikmatan itu cinta. Kalau kita ingin menikmati pekerjaan, cinta itu pekerjaan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan hati, kita tidak akan pernah menikmati. Makanya Nabi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u. Saya suka perempuan, saya suka wanita, tapi yang paling bahagia hati salat. Dia tegas. Beliau punya istri banyak, memang kita cuma satu. Beliau punya istri banyak, beliau suka perempuan, dan istri beliau cantik-cantik, cantik-cantik. Beliau suka parfum, beliau selalu wangi badannya, wangi. Bahkan kata beliau ada 3 ya sodoran atau pemberian yang tidak boleh ditolak. Di antaranya kata Nabi parfum. Kalau orang misalnya parfum, jangan ditolak walaupun minyak nyong-nyong sekalipun terima. Tapi jangan ke badan. Gak boleh tolak parfum. Walaupun kurang enak, kita kurang suka gitu, jangan ditolak. Ya, itu karena pernyataan Nabi seperti itu. Lalu apa? Kata Nabi, namun yang bahagiakan hatiku salat. Kenapa? Kenapa Rasul sangat menikmati salat? Karena salat adalah amal yang paling Allah cintai. Ya, lagi-lagi cinta. Begitu cintanya Allah pada salat sampai Allah tidak syaratkan salat di mana? Di bumi. Allah syaratkan di mana? Di langit. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah. Maka Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, mana yang lebih afdal bagi Rasul? Isra Mi'raj atau Lailatul Qadar? Kata Syaikhul Islam Taimiyah, yang lebih afdal bagi Rasul Isra Mi'raj, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam terbaik bagi umat beliau, tapi tidak bagi beliau sallallahu alaihi wasallam.
Karena di malam itu beliau menerima syariat terbaik, yaitu sholat. Allah Ta'ala. Gitu ya. Ya, jadi silakan. Kalau ini istrinya segan sama kita takut sama Allah. Makanya kalau istri berani sama kita, berarti kita kurang takut sama Allah. Makanya tolong mertua merasa takutin sama Allah. Ya, itu jawab. Nanya yang lain. Baca doa ini harus urutan atau dipisah-pisah atau hanya yang hafal aja gimana? Ini kan memang pertanyaannya banyak ya. Kita belum bahas tuntas. Kalau dijawab nanti nggak seru. Sabar, ya. Tapi singkat jawabannya adalah bahwa zikir petang, zikir pagi tidak harus berhubung. Nggak harus. Ya. Kemudian zikir pagi petang tidak harus tuntas dalam waktu yang sama, bisa dicicil. Boleh. Nggak harus berhubung. Urutan ini hanya sifatnya memudahkan. Nggak harus. Boleh ya Ustaz? Saya Al-Ikhlas dulu 3 kali, Al-Falaq baru setelah itu kursi. Boleh nggak setelah itu saya baca, misalnya saya dulu sifat, kemudian baca yang lain? Boleh. Yang penting baca daripada nggak baca. Allah. Setelah itu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Irfan Pak Ustaz, mau nanya masalah terkait masalah cinta pada Allah Pak Ustaz. Sebagai manusia, saya yakin setiap manusia punya perasaan ingin cinta pada Allah. Sebegitu banyak ibadah yang harus kita jalankan di agama kita. Bagaimana cara mengukur kadar cinta seseorang terhadap Allah terkait begitu banyaknya ibadah yang harus dilakukan oleh manusia. Ada orang yang rajin salat, ada yang orang rajin sholat di setiap sholat di masjid, bahkan ada yang setiap hari baca Quran atau berkali-kali atau ibadah-ibadah lain yang bersedekah atau apapun. Nah, pertanyaan saya pertama adalah bagaimana melihat kadar cinta seseorang terhadap Allah. Pertama itu. Yang kedua, saya ingin dijelaskan terkait masalah kata khusyuk. Definisi dari kata khusyuk yang harfiah itu apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar cinta kita kepada Allah bisa diketahui dengan cara apa? Pertama, cinta kepada Allah adalah amalan teragung. Makanya orang yang cinta kepada Allah, yang menyambutnya kalau dia meninggal Allah disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang menyambut Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah panggil, bawa ruhnya, disuruh dia menghadap kepada, dibawa ke langit. Pertama, kedua, ketiga. Allah katakan, tubuh kita berabdi ke ini. Catat, jangan pernah ada satupun amal kebaikan yang hilang. Catat semua amal kebaikan dia ini. Kembalikan dia ke tempat yang memuliakan dia. Dia adalah hambaku yang mencintai dan aku pun mencintai. Cinta itu indah. Bagaimana menurutnya? Pertama, kalau kita ingin mengetahui kadar cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, pertama, seberapa besar perhatian kita dan semangat kita ikhlas. Karena penguat terbesar cinta ikhlas. Kalau kita beramal bukan karena Allah, lemah ikhlas itu, lemah cinta. Karena ikhlas itu sendiri buah cinta. Coba, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu mengarahkan semua hati kepada yang kita cintai. Coba kita, kalau di mana gitu ya, kalau kita pisah, kalau kita sapa atau apa, ingat ya, anak, cinta. Hati kita, bahkan kadang-kadang hati kita untuk anak atau bahkan istri. Cinta. Jadi cinta itu makanya kata ulama adalah mengarahkan hati selalu yang mengarahkan hati atau mengarahkan selalu hati kepada yang kita cintai, itu ikhlas. Makanya Allah mengungkapkan ikhlas
dengan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hatinya selalu ke Allah. Di saat dia senang, iya ya, ini ujian dari Allah, ujian kesenangan. Ingat Allah. Di saat dia susah, dia ingat, oh iya, ujian dari Allah agar saya sabar. Ingat Allah, kuat. Di saat dia salah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, ya Allah, maafkan saya. Oh ya Allah, maafkan. Ingat Allah. Jadi ketika kita selalu ingat Allah, itu ikhlas. Itu yang akan membuatkan cinta kita. Berarti kalau kita selalu ingat, di saat kita berbuat salah, ingat Allah, langsung kembali ke Allah dengan taubat istighfar. Kalau kita lagi senang, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Gak dilupakan oleh harta kita, oleh uang kita, oleh dunia kita. Kita ingat Allah langsung dengan bersyukur. Ketika kita susah menghadapi masalah dan cobaan yang berat, kita langsung ingat Allah dengan, oh iya ya, memuji saya, menyayangi saya, bahkan lebih sayang daripada ibu saya. Allah tidak mungkin Allah ingin menyesalkan saya. Baik ya Allah, beri saya kekuatan sabar ya Allah. Ingat Allah. Itulah, dengan begitu kita bisa tahu berarti kadar iman saya, kadar cinta saya sudah mulai membaik. Yang kedua, seberapa besar semangat kita untuk meneladani Rasul? Karena Allah Jalla wa Ala dalam surah Ibrahim ayat 33 atau 30 kalau tidak salah. Kalau kamu betul mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu betul mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Oh, Rasul ada contohnya. Bagaimana Rasul berumah tangga itu? Kalau kita begitu ya, oh berarti gitu ya. Suami itu harus begini sama istri ya. Begitu contoh Rasul ya deh, saya ikuti. Secepat apa respon kita mengikuti contoh Rasul, berarti kadar cinta kita kepada Allah bagus. Tapi kalau itu Rasul beda sama kita, semakin lambat kita merespon, ya, semakin lambat kita mengikuti petunjuk Rasul, maka berarti semakin lemah rasa cinta kita kepada Allah. Makanya sahabat Ibnu Umar, Rasul sholat di mana? Sambil begitu Pak. Di sini, di tempat itu dia sholat. Langkah kaki Rasul mana? Kanan, kiri. Karena beliau tahu dengan begitu kekuatan cintanya kepada Allah semakin membuat. Karena mengikuti Rasul itu membuatkan cinta. Pasti. Mengikuti Rasul akan sampai karena Allah katakan, wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diriku dengan sunnah, dengan amal-amal yang sesuai dengan petunjuk nabiku sehingga aku mencintai. Itu kata Allah Azza wa Jalla hadis. Jadi semangat sebesar apa semangat kita mengikuti Rasul, meneladani Rasul SAW. Kemudian yang berikutnya adalah selera kita sudah sama nggak dengan selera Allah? Gitu. Saya senang nikah karena Allah suka nikah. Saya nggak suka zina karena Allah nggak suka zina. Kalau selera kita sudah sama dengan selera Allah, makanya kata Allah, kalau aku sudah mencintai dan sudah mencintai, itu seleranya sama dengan aku, kata Allah. Pendengarannya pendengaranku, tangannya tanganku, penglihatannya penglihatanku sama. Lu suka nggak cewek nggak pakai jilbab? Gua nggak suka karena Allah nggak suka. Allah suka perempuan yang berhijab. Siapa yang nyuruh berhijab? Allah. Allah kekasih saya menyukai wanita berhijab. Saya suka wanita berhijab. Contoh. Kenapa lu nggak makan makanan ini enak berbabi? Nah, karena Allah nggak suka. Saya suka makanan yang halal. Halal saya nggak suka. Karena Allah tidak suka. Jadi ketika selera kita sama, berarti kadar cinta kita sudah mulai bagus. Sederhananya, untuk mengetahui kadar cinta, kata Ibnu Mas'ud, lihatlah kedekatanmu dengan Al-Quran. Kalau kamu dekat dengan Al-Quran, suka baca, suka menelaah, suka belajar Al-Quran, berarti kekuatan cintamu kepada Allah. Kalau kamu lebih suka Quran daripada musik, berarti cintamu kepada Allah kuat. Tapi kalau kamu lebih suka musik daripada Al-Quran, lebih suka menikmati musik daripada Al-Quran, berarti cintamu kepada dunia kuat. Gitu aja, dua. Ya, pilih mana kita? Kita mau tahu kadar iman kita, kadar cinta kita pada Allah yang lebih besar mana? Cinta kita pada Allah besar atau lemah? Lihat, kalau kata Ibnu Qayyim, kalau kamu lebih menikmati Al-Quran daripada musik, berarti cintamu kepada Allah kuat. Tapi kalau kita lebih menikmati musik daripada Al-Quran, berarti kadar atau iman atau kekuatan cinta kita kepada Allah lemah. Baik, terus hati-hati yang khusyuk.
khusyuk itu ada harakah, tidak banyak gerak, tidak banyak bergerak, itu khusyuk. Itu makna khusyuk, tidak banyak bergerak. Makanya orang itu namanya gak khusyuk. Khusyuk itu tidak banyak bergerak, hati ikhlas, amalan sesuai dengan contoh Rasul, nggak banyak gerak kecuali sesuai dengan kebutuhan. Jadi hati secara harfiah khusyuk, tidak banyak bergerak, tenang. Makanya khusyuk amat baca, kan gitu. Khusyuk amat, kan gitu. Ketika dia tidak banyak gerak, nggak gelisah gitu, berarti dia khusyuk. Itu makna khusyuk. Allah Taala sallallahu alaihi wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.